Malam ini aku akan menceritakan kisah yang bikin hati campur aduk. Tentang seorang wanita cantik yang lumpuh selama 1 tahun. Tentang seorang pemuda desa yang dianggap hanya pekerja biasa. Dan tentang sesuatu yang terjadi diam-diam di malam hari, yang akhirnya mengubah segalanya. Ini bukan sekedar cerita sembuh. Ini tentang harga diri, tentang ketulusan, dan tentang perasaan yang tumbuh di tempat yang tak pernah diduga. Dan yang paling mengejutkan, apa yang dilakukan pemuda itu membuat keluarga kaya raya tersebut memberikan sesuatu yang nilainya tidak main-main. Tapi apakah semua itu murni karena kebaikan, atau ada rahasia yang belum terungkap? Nah, sebelum lanjut, oh iya, gimana nih? Udah subscribe belum? Yang belum subscribe ya ampun, aku doain deh semoga cepat sadar dan hatinya tergerak buat pencet tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel ini ceritanya beda. Bukan cuma drama, tapi bikin mikir dan bikin baper. Siapkan cemil-cemil kalian, matikan lampu kalau berani, dan jangan kemana-mana, karena cerita ini baru saja dimulai. Di sebuah kota metropolitan di Cina, berdiri sebuah rumah megah bergaya modern klasik dikelilingi pagar tinggi dan taman luas yang tertata sempurna. Rumah itu milik keluarga pengusaha besar yang namanya dikenal hingga ke Korea. Pemilik perusahaan elektronik ternama yang telah berdiri puluhan tahun. Namun di balik kemewahan dan gemerlap lampu kristal yang menghiasi setiap sudut ruangan, rumah itu terasa sunyi. Suara angin yang bergesekan dengan daun-daun mapel di halaman depan seringkali terdengar lebih nyaring daripada suara tawa manusia. Dinding-dinding marmer yang dingin seolah menyimpan ribuan rahasia tentang kesepian yang tersembunyi di balik kekayaan yang melimpah. Aroma bunga lili yang sengaja diletakkan di vas-vas besar di sepanjang koridor justru menambah kesan melankolis, seolah rumah ini adalah sebuah museum yang indah, namun tak bernyawa. Di sanalah Rian bekerja. Rian, pemuda desa berusia 25 tahun asal Indonesia, datang ke Cina dengan satu tujuan, mengubah nasib keluarganya. Ia anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya hanya petani kecil yang kulitnya legam terbakar matahari karena berpuluh tahun mencangkul tanah orang lain. Ibunya ibu rumah tangga yang kadang menerima jasa pijat tradisional untuk tetangga yang keseleo atau masuk angin. Sejak kecil, Rian sudah terbiasa hidup sederhana dan bekerja keras. Aroma minyak urut dan jamu yang sering dibuat ibunya adalah aroma masa kecil yang paling ia rindukan. Ketika kesempatan menjadi TKI di Cina datang, ia tidak ragu. Ia tahu itu bukan jalan mudah, meninggalkan kampung halaman, menyeberangi lautan, dan hidup di negeri orang dengan bahasa yang asing. Tapi ia juga tahu keluarganya membutuhkan harapan. Setiap hari, Rian bangun pukul 5 pagi, saat langit masih gelap dan embun masih menempel erat pada rerumputan. Udara musim semi Cina yang dingin menusuk kulit hingga ke tulang, membuat napasnya mengepul putih setiap kali ia menghela udara. Namun ia tetap menyapu halaman luas yang dipenuhi pepohonan hias dengan penuh dedikasi. Dengan seragam abu-abu sederhana yang sedikit kebesaran di bahunya, ia membersihkan daun-daun kering satu persatu, mencuci lantai marmer teras yang mengilap sampai ia bisa melihat bayangan wajahnya sendiri di sana. Mengelap jendela-jendela besar setinggi 2 lantai hingga bening tanpa noda, serta memastikan taman belakang selalu terlihat indah bak lukisan. Tak pernah terdengar keluhan dari bibirnya. Tangannya yang kasar dan kapalan adalah bukti nyata dari kerja kerasnya selama ini. Bahkan sesama pekerja kadang heran melihat ketekunannya yang di atas rata-rata. "Rian, kau tidak lelah?" tanya salah satu staf dapur suatu hari sambil menyodorkan segelas air hangat. Rian hanya tersenyum. Senyuman yang tulus dan menenangkan. Lelah itu biasa, tapi kalau kita niatkan untuk keluarga, rasanya jadi ringan. Bagi Rian, setiap tetes keringatnya adalah doa yang ia kirimkan untuk orang tuanya di kampung. Di rumah itu tinggal Meilian, putri tunggal keluarga tersebut. Wanita berusia 26 tahun itu dikenal cantik dengan rambut hitam panjang yang jatuh hingga punggung, kulit putih bersih bak porselen, dan sorot mata yang dulu penuh percaya diri dan ambisi. Namun kini sorot itu berubah menjadi kosong, layu seperti bunga yang kekurangan air. Setahun lalu,
Kecelakaan mobil yang mengerikan di jalan tol Lingkar Luar merenggut banyak hal dari hidupnya. Ayahnya meninggal dunia di tempat kejadian, dan Melian kehilangan kemampuan berjalan karena cedera tulang belakang yang parah. Sejak saat itu, ia hanya duduk di kursi roda, memandang dunia dari ketinggian yang berbeda, ketinggian yang membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Banyak dokter terbaik didatangkan dari berbagai negara. Terapi medis canggih dilakukan dengan biaya miliaran rupiah, namun hasilnya belum menunjukkan perubahan berarti. Kakinya tetap diam, tak merespon perintah otaknya. Harapan perlahan memudar, berganti dengan kepahitan yang menggerogoti jiwanya setiap hari. Ibunya, wanita berusia 57 tahun yang tegas dan elegan, kini memegang kendali penuh perusahaan keluarga. Wajahnya selalu terlihat kaku, menyembunyikan kesedihan di balik riasan tebal dan pakaian bermerek. Kesibukannya luar biasa, rapat pemegang saham di Shanghai, kunjungan bisnis ke Seoul, konferensi internasional di Eropa, semua menyita waktunya. Ia mencintai putrinya, sangat mencintainya, namun tekanan tanggung jawab perusahaan dan rasa bersalah karena tak bisa menyembuhkan anaknya, membuatnya jarang berada di rumah. Ia berpikir bahwa dengan bekerja keras dan menghasilkan uang, ia bisa membeli kesembuhan untuk Melian. Padahal, yang dibutuhkan Melian bukanlah uang, melainkan kehadiran. Rian sering melihat Melian dari kejauhan saat ia membersihkan taman belakang. Taman itu indah dengan kolam kecil berisi ikan koi yang berenang malas, dan bangku kayu putih di bawah pohon rindang yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Melian biasanya duduk di sana pada sore hari, memandangi langit yang berubah warna dari biru menjadi jingga, lalu ungu, hingga akhirnya gelap. Tatapannya nanar, seolah ia sedang mencari jawaban di antara awan-awan yang berarak. Rian bisa merasakan aura kesedihan yang begitu pekat memancar dari tubuh wanita itu. Ia teringat tatapan ibunya saat sedang susah uang. Tatapan yang sama, tatapan orang yang merasa kalah oleh kehidupan. Suatu sore, angin bertiup sedikit lebih kencang, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Selendang sutra tipis yang melingkari leher jenjang Melian terjatuh ke tanah, terbawa hembusan angin. Kursi rodanya agak menjauh dari posisi jatuhnya selendang, dan tangan Melian yang lemah kesulitan meraihnya. Ia mencoba membungkuk, namun keseimbangannya buruk. Wajahnya menunjukkan frustrasi yang mendalam. Rian yang sedang menyiram bunga mawar di sudut taman melihat kejadian itu. Ia mematikan keran air, mengelap tangannya yang basah ke celana, lalu tanpa ragu ia mendekat. Langkahnya pelan, agar tidak mengejutkan sang nona. Ia mengambil selendang tersebut, membersihkan sedikit debu yang menempel, lalu menyerahkannya dengan sopan menggunakan kedua tangan. "Ini nona," ucapnya pelan sambil sedikit menunduk. Tidak berani menatap mata majikannya secara langsung. Melian menatapnya beberapa detik. Ia terbiasa dilayani, namun cara pemuda ini memberikan selendang terasa berbeda. Wajah pemuda itu sederhana, rahangnya tegas, kulitnya sedikit gelap terbakar matahari, khas orang lapangan. Namun matanya jujur dan hangat. Tidak ada rasa kasihan yang merendahkan di mata itu, hanya ada rasa hormat dan kepedulian tulus. "Terima kasih," jawab Melian singkat. Suaranya parau karena jarang digunakan bicara. Itu percakapan pertama mereka. Singkat, padat, namun membekas. Sejak hari itu, Rian semakin sering memperhatikan kondisi taman saat Melian berada di sana. Bukan untuk mencari perhatian atau cari muka, melainkan memastikan semuanya aman dan nyaman untuk wanita itu. Ia memastikan tidak ada kerikil tajam di jalur kursi roda, memangkas ranting yang mungkin menghalangi pemandangan, hingga menggeser pot bunga agar terlihat lebih asri. Ia tak pernah menatap terlalu lama, tak pernah bersikap lancang atau sok akrab. Ia tahu posisinya hanya pekerja kebersihan, kasta terendah di rumah mewah itu. Namun ada sesuatu yang membuat hatinya tergerak setiap kali melihat wanita itu menatap kosong ke arah cakrawala. Kesedihan Melian terasa begitu nyata, seperti kabut tebal yang menyelimuti taman itu. Suatu hari ketika hujan turun tiba-tiba dengan derasnya, para pelayan sibuk berlarian di dalam rumah menutup jendela dan menyelamatkan jemuran. Melian masih berada di taman, terpaku menatap rintik hujan yang mulai membasahi wajahnya. Ia belum sempat masuk, dan roda kursi rodanya tersangkut di celah bebatuan taman. Rian yang melihat dari kejauhan,
Dari balik kaca pos satpam tempat ia berteduh, segera berlari menerobos hujan. Ia tidak peduli seragamnya basah kuyup. Ia mendorong kursi roda itu dengan kuat, namun hati-hati, menuju teras sebelum hujan semakin menggila. Gaun Melian sedikit basah di bagian bahu. Rian segera mengambilkan payung besar dari sudut taman untuk memayungi nonanya saat perpindahan dari jalan setapak ke teras. "Anda harus berhati-hati, Nona. Udara dingin tidak baik untuk kesehatan Anda," katanya tulus, sambil menyeka air hujan yang menetes dari rambutnya sendiri. Napasnya sedikit terengah. Melian menatapnya lebih lama kali ini. Ia melihat butiran air hujan di wajah pemuda itu, melihat dadanya yang naik turun, dan melihat ketulusan yang tak bisa dipalsukan. "Kau berbeda dari yang lain," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar di antara suara deru hujan. Rian terdiam, tidak mengerti maksudnya. "Semua orang di rumah ini terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, atau terlalu takut padaku, karena aku cacat dan mudah marah. Kau hanya berbicara biasa, seolah aku manusia normal." Rian tersenyum kecil, senyum yang menampakkan sedikit giginya yang rapi. "Saya hanya melakukan tugas saya, Nona, dan bagi saya, Nona tetaplah manusia yang butuh teman bicara, bukan patung yang harus ditakuti." Kata-kata sederhana itu menghantam hati Melian. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasa diperlakukan sebagai manusia biasa. Bukan sebagai beban, bukan sebagai pasien, dan bukan sebagai barang pecah belah. Sejak hari itu, benang takdir perlahan mulai terajut. Tanpa mereka sadari, sebuah kisah besar sedang dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang penuh ketulusan. Sejak kejadian hujan sore itu, suasana di taman belakang terasa berbeda. Energinya berubah. Melian mulai lebih sering meminta asistennya untuk mengantarnya ke sana menjelang senja, bahkan saat cuaca sedikit mendung. Taman itu menjadi satu-satunya tempat yang membuatnya merasa sedikit bebas dari kungkungan kamar mewahnya yang menyesakan. Meski tetap dalam kursi roda, ia merasa bisa bernapas. Rian seperti biasa bekerja merawat bunga, memangkas ranting, dan membersihkan jalan setapak. Ia tetap menjaga sikapnya, tidak berani terlalu dekat, menjaga jarak profesionalitas. Namun kini sesekali Melian yang lebih dulu membuka percakapan, memecahkan keheningan di antara mereka. "Rian?" panggilnya suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di atas rumput. Rian menghentikan pekerjaannya, meletakkan gunting rumputnya, dan mendekat dengan sopan. Tangannya diletakkan di belakang punggung. "Iya, Nona." "Kau sudah berapa lama di Cina?" "Baru 2 tahun, Nona." "Tidak rindu kampung halaman?" tanya Melian lagi, matanya menyelidik. Rian tersenyum kecil, pandangannya menerawang sebentar. "Rindu pasti ada, Nona. Rindu masakan ibu, rindu suara jangkrik di sawah, rindu tawanya adik-adik. Tapi saya kesini untuk masa depan keluarga, jadi saya harus kuat. Rasa rindu itu saya jadikan bensin semangat, bukan alasan untuk menyerah." Melian terdiam. Jawaban itu sederhana, tapi terasa dalam dan filosofis. Ia menatap kolam kecil di depannya. Pantulan wajahnya terlihat samar di permukaan air, terdistorsi oleh riak kecil akibat ikan yang bergerak. "Aku juga dulu punya banyak rencana," ucapnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. "Aku ingin memperluas perusahaan ayah ke Eropa. Aku ingin traveling keliling dunia, ingin berdiri di atas panggung konferensi sebagai direktur muda yang sukses." Tapi sekarang, suaranya melemah, tercekat di tenggorokan. Rian tidak langsung menjawab. Ia tahu rasa kehilangan tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata motivasi kosong yang sering diucapkan orang-orang yang tidak mengerti. Ia membiarkan hening mengisi jeda, memberikan ruang bagi Melian untuk menumpahkan perasaannya. "Sekarang aku bahkan tidak bisa berdiri sendiri," lanjut Melian. Nadanya mulai bergetar menahan tangis. "Dokter terbaik sudah datang, terapi menyakitkan sudah berkali-kali dilakukan, tapi hasilnya sama saja. Kakiku seperti kayu mati. Aku lelah, Rian, sangat lelah. Lelah berharap lalu dijatuhkan lagi. Rasanya lebih baik mati saja daripada hidup tapi tak berguna begini." Angin sore berhembus pelan.
membawa keheningan yang menyesakkan di antara mereka. Rian menunduk sejenak, mengingat ibunya di desa. Ia teringat bagaimana sang ibu sering membantu orang-orang di kampung yang kakinya bengkak, keseleo, atau sulit berjalan pasca stroke ringan, dengan pijatan tradisional dan doa-doa tulus. Tidak selalu sembuh total secara medis, tapi banyak yang merasa lebih baik, lebih ringan, dan yang terpenting, mereka merasa diperhatikan. Nona Melian, kalau saya boleh bicara, ucap Rian hati-hati, takut salah kata. Melian menoleh pelan, matanya basah. Katakan saja. Di kampung saya, ibu saya sering memijat orang yang sakit kaki atau sulit bergerak. Beliau bukan dokter, hanya tukang pijat kampung dengan cara tradisional warisan leluhur. Tapi banyak yang merasa ada perubahan. Otot yang kaku jadi lemas, darah yang tersumbat jadi lancar. Melian menatapnya ragu, alisnya berkerut. Kau bisa memijat. Saya belajar sedikit dari ibu, tidak banyak, hanya dasar-dasarnya saja. Saya sering melihat ibu memijat ayah sepulang dari sawah. Saya tidak berani menjanjikan kesembuhan, Nona. Itu kuasa Tuhan. Tapi mungkin bisa membantu melancarkan peredaran darah. Setidaknya mengurangi rasa kaku dan nyeri yang Nona rasakan tiap malam. Saya tahu Nona sering kesakitan saat udara dingin. Melian terdiam cukup lama. Wajahnya menunjukkan pertarungan batin yang hebat. Campuran antara harapan kecil yang nyaris padam dan ketakutan akan kegagalan yang menyakitkan. Ia sudah terlalu sering kecewa oleh janji-janji manis dokter bertarif mahal. Kalau gagal bagaimana? Tanyanya pelan, suaranya rapuh. Rian menjawab jujur, menatap langsung ke mata Melian. Kalau tidak ada perubahan, setidaknya kita sudah mencoba, Nona. Dan setidaknya kaki Nona akan terasa lebih hangat. Kadang yang membuat kita semakin lemah bukan rasa sakit fisiknya, tapi perasaan menyerah dan merasa sendirian. Izinkan saya mencoba membantu, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai sesama manusia. Kata-kata itu menusuk hati Melian, meruntuhkan tembok pertahanannya. Selama ini semua orang berbicara padanya dengan bahasa medis yang dingin, statistik kesembuhan, atau motivasi kosong yang menyuruhnya bersabar. Tapi pemuda desa ini berbicara dengan hati, tulus, tanpa tekanan, dan menawarkan usahanya sendiri. Hari itu percakapan mereka berhenti sampai di sana. Namun kata-kata Rian terus terngiang di pikiran Melian, seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Malamnya, di kamar besar dengan lampu redup dan pendingin ruangan yang mendengung halus, Melian menatap kakinya yang tak bergerak di balik selimut sutra. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya dengan sekuat tenaga, namun tetap tidak ada respons. Haruskah aku percaya pada pijatan sederhana dari seorang tukang kebun? Gumamnya pada kegelapan malam. Keesokan harinya di taman, saat langit berwarna biru cerah, Melian kembali memanggil Rian. Aku sudah memikirkan tawaranmu, katanya pelan namun tegas. Rian menghentikan langkahnya, meletakkan sapu lidinya. Iya, Nona. Aku ingin mencoba. Tapi kita lakukan diam-diam dulu. Jangan sampai ada yang tahu, terutama ibu. Ibu pasti tidak setuju dan akan marah besar kalau tahu aku dipijat oleh orang yang bukan dokter resmi. Beliau sangat protektif. Rian sedikit terkejut dengan permintaan rahasia itu, tapi ia mengangguk hormat, memahami kekhawatiran majikannya. Baik, Nona, saya mengerti. Kita bisa melakukannya malam hari saat semua orang sudah istirahat. Saya akan lakukan sebaik mungkin. Sore itu menjadi lebih hangat dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan tragis itu, Melian merasa ada secercah harapan kecil yang muncul, bukan dari rumah sakit mewah, tapi dari taman belakang rumahnya sendiri. Beberapa hari berikutnya, mereka semakin sering berbincang di taman sebelum memulai rencana pijatan malam hari. Rian bertanya tentang bagian kaki yang paling sering terasa kaku, tentang sensasi apa yang masih bisa dirasakan. Melian menjelaskan dengan detail tentang rasa kebas, rasa dingin yang menusuk, dan kram yang tiba-tiba datang. Di sela percakapan tentang kondisi fisik itu, hubungan emosional mereka berubah. Bukan lagi sekedar majikan dan pekerja, tapi dua manusia yang saling berbagi beban hidup.
Mereka mulai tertawa kecil menertawakan hal-hal sederhana. "Apa kau tidak takut?" tanya Melian suatu senja, saat langit mulai gelap. "Takut apa, Nona? Takut kalau ketahuan ibu dan dipecat? Atau takut gagal?" Rian tersenyum tenang, meletakkan gunting tanamannya. "Kalau dipecat, saya bisa cari kerja lain, Nona. Rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi saya lebih takut melihat Nona kehilangan harapan dan terus bersedih. Itu lebih menyakitkan bagi saya." Jawaban itu membuat jantung Melian berdebar aneh. Debaran yang sudah lama mati. Bukan karena kata-katanya indah seperti puisi, tapi karena ia tahu pemula itu sungguh-sungguh. Tidak ada kepalsuan di sana. Langit berubah jingga keemasan. Cahaya senja menyinari wajah Melian yang untuk pertama kalinya tampak sedikit lebih hidup. Pipinya sedikit merona. Di antara gemericik air kolam dan wangi bunga melati yang mulai mekar, keputusan telah dibuat. Malam pertama pijatan akan dimulai malam ini. Dan tanpa mereka sadari, bukan hanya terapi kaki yang akan berjalan, tetapi juga perjalanan perasaan yang perlahan tumbuh di antara dua hati yang sama-sama pernah merasa kehilangan arah. Malam itu, suasana rumah besar terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah alam semesta sedang menahan napas. Lampu-lampu kristal di lorong utama telah diredupkan, menyisakan bayangan panjang di dinding. Para pekerja lain sudah kembali ke kamar masing-masing di paviliun belakang. Hanya suara detak jam dinding antik yang terdengar jelas. Tik-tok, tik-tok, mengisi keheningan di ruang keluarga bagian belakang yang jarang dipakai. Sesuai kesepakatan rahasia, Rian datang dengan langkah pelan, mengendap-ngendap agar tidak menimbulkan suara, menuju ruang santai kecil yang menghadap taman. Ia membawa sebotol minyak urut tradisional yang ia bawa dari kampung, baunya khas rempah-rempah. Melian sudah menunggu di sana, duduk di kursi rodanya dengan selimut tipis menutupi kakinya. Ia mengenakan piyama sutra panjang. Wajahnya tampak tegang, tangannya meremas sandaran kursi. "Kita mulai sekarang?" tanyanya lirih, matanya waspada menatap pintu. Rian mengangguk pelan, menutup pintu ruang santai itu dengan hati-hati. "Jika Nona sudah siap." Dengan hati-hati, Rian berlutut di depan Melian. Lantai kayu itu terasa dingin di lututnya. Tangannya sedikit gemetar. Ia sadar, ia bukan terapis profesional. Ia hanya mengandalkan apa yang pernah diajarkan ibunya dulu, tentang kesabaran, tentang alur darah, tentang tekanan lembut dan doa yang tidak pernah putus dalam hati. Rian membuka selimut itu perlahan. Kaki Melian terlihat pucat, kurus karena ototnya mengecil, dan kaku. Sudah 1 tahun kaki indah itu tidak menapak bumi. "Saya akan mulai dari telapak kaki, untuk merangsang saraf-saraf ujung," ucap Rian lembut, meminta izin. Ia menuangkan sedikit minyak ke telapak. Angannya menggosoknya agar hangat. Sentuhan pertama terasa canggung dan menggetarkan. Kulit Rian yang kasar bertemu dengan kulit Melian yang halus. Melian menahan napas. Ketika tekanan lembut diberikan pada telapak kakinya, ia mengernyit. "Sakit?" tanya Rian cepat, siap menarik tangannya. "Sedikit, tapi bukan sakit yang buruk," jawab Melian pelan. Matanya terpejam merasakan sensasi itu. Seperti ada rasa hangat yang menjalar. "Lanjutkan." Rian melanjutkan dengan gerakan perlahan dan teratur. Ia menekan titik-titik tertentu di sekitar tumit dan pergelangan kaki. Ia memijat dengan irama yang konstan, menyalurkan tenaganya. Di dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Tuhan, berikan kesembuhan lewat perantara tanganku ini." Keringat mulai menetes di pelipis Rian meski ruangan itu ber-AC. Konsentrasinya penuh. Malam pertama berlalu tanpa kejadian besar atau keajaiban instan. Namun setelah sesi itu selesai, Melian mengaku kakinya terasa lebih hangat dari biasanya, tidak sedingin es seperti malam-malam sebelumnya. Malam kedua, Rian kembali melakukan pijatan. Kali ini ia lebih percaya diri. Ia memijat betis dan bagian belakang lutut dengan teknik memutar, seperti yang dulu sering ia lihat ibunya lakukan pada petani yang kelelahan. "Kau benar-benar serius melakukan ini?" ucap Melian, sambil menatap wajah Rian yang penuh konsentrasi, melihat bulir keringat yang turun di leher pemuda itu. "Saya tidak ingin setengah-setengah membantu," jawab Rian tanpa menghentikan pijatannya. Namun malam itu, sesuatu tak terduga terjadi.
Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar tajam dari lorong marmer. Tak, tak, tak. Semakin dekat. Jantung Melian seakan berhenti berdetak. Pintu ruang santai terbuka tiba-tiba dengan keras. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Suara tegas dan penuh amarah itu menggelegar di ruangan sempit itu. Rian langsung menghentikan gerakannya, menarik tangannya seolah tersengat listrik. Ia berdiri cepat dan menunduk dalam-dalam, tubuhnya kaku. Di ambang pintu berdiri Ibu Melian dengan wajah terkejut sekaligus merah padam karena marah. Ia baru pulang dari pertemuan bisnis dan melihat pemandangan yang baginya sangat tidak pantas. "Ibu," Melian mencoba menjelaskan, namun suaranya gemetar ketakutan. "Rian, kau berani menyentuh putriku tanpa izin dokter? Kau pikir apa yang kau lakukan?" bentaknya. Suaranya bergema memantul di dinding. "Maaf Nyonya," jawab Rian tenang meski jantungnya berdegup keras seperti genderang perang. "Saya hanya mencoba membantu memijat kaki Nona Melian. Tidak ada maksud buruk Nyonya, sumpah demi Tuhan." Ibu Melian melangkah masuk, mendekat dengan tatapan tajam penuh kecurigaan. "Kau hanya pekerja kebersihan. Lulusan apa kau? Sekolah medis di mana? Siapa yang memberimu hak melakukan terapi medis pada putriku? Kau bisa membuat kondisinya makin parah. Ini malpraktik." Melian memegang tangan ibunya, mencoba menahannya. "Ibu, tolong dengarkan. Ini atas keinginanku sendiri. Aku yang memintanya." Rian hanya mencoba membantu karena aku memohon padanya. Jangan salahkan dia. Namun, sang ibu tetap gelisah dan marah. Ia telah menghabiskan miliaran rupiah untuk dokter terbaik di dunia. Bagaimana mungkin seorang pemuda desa tanpa pendidikan medis, dengan tangan kotor bekas memegang tanah, mencoba mengobati putrinya? Ini tidak masuk akal. Dan berbahaya. Ini berbahaya, tegasnya. Napasnya memburu. "Jika terjadi sesuatu pada sarafnya, siapa yang bertanggung jawab? Kau punya uang untuk ganti rugi, nyawamu pun tak cukup." Rian tetap menunduk, menerima semua amarah itu dengan lapang dada. "Jika Nyonya melarang, saya akan berhenti sekarang juga. Saya minta maaf, saya tidak ingin melanggar aturan rumah ini." Suasana hening beberapa detik yang terasa sangat panjang dan menyiksa. Akhirnya, dengan nada dingin dan tegas, sang ibu berkata, "Hentikan semua ini. Keluar dari ruangan ini. Mulai malam ini tidak ada lagi pijatan-pijatan konyol ini. Besok, kita bicara lagi soal nasibmu di rumah ini." Malam itu, Rian kembali ke kamarnya yang sempit di belakang rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak marah pada sang ibu. Ia mengerti kekhawatiran seorang ibu tunggal yang menjaga satu-satunya harta berharganya. Namun, ada rasa sedih yang mendalam karena belum sempat melihat hasilnya. Ia merasa gagal. Keesokan paginya, saat matahari mulai menyinari taman dan burung-burung mulai berkicau, Melian terbangun dengan perasaan berbeda. Ada sensasi aneh di kaki kanannya, seperti kesemutan ringan. Seperti ada aliran listrik statis yang menggelitik. Ia mencoba fokus, menyingkirkan selimutnya. Perlahan, sangat perlahan, ia memusatkan pikirannya pada jempol kaki kanannya. Ia berusaha menggerakkan jari-jarinya, dan ada sedikit reaksi. Sangat kecil, hampir tak terlihat oleh mata telanjang, tapi dia merasakannya. Ototnya berkedut. Jantungnya berdebar kencang. "Ibu!" teriaknya. Suaranya pecah. "Ibu!" Sang ibu yang sedang bersiap berangkat kerja, masih mengenakan blazer rapi, segera berlari masuk ke kamar putrinya dengan panik. "Ada apa? Kau sakit? Ada yang luka?" "Kakiku, Bu. Tadi terasa bergerak. Sedikit saja, tapi aku merasakannya. Demi Tuhan, aku merasakannya." Wajah sang ibu berubah drastis. Dari panik menjadi bingung. Ia mendekat dan memperhatikan kaki putrinya yang tergeletak di kasur. "Coba lagi," katanya. Suaranya bergetar antara harap dan cemas. Melian memejamkan mata, memusatkan seluruh tenaga dan fokusnya. Keringat dingin muncul di dahinya. Jari kaki kanannya bergerak sangat tipis. Hanya sebuah kedutan, tapi itu gerakan nyata, bukan halusinasi. Air mata langsung mengalir deras di pipi sang ibu, melunturkan bedaknya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis. Selama 1 tahun,
Tidak pernah ada respon sekecil itu. Dokter bilang syarafnya sudah mati suri. Apakah ini karena pijatan semalam? Bisiknya. Pertahanannya runtuh. Mei Lian mengangguk pelan sambil menangis bahagia. Untuk pertama kalinya, keraguan dan arogansi dalam hati sang ibu mulai goyah. Mungkin ada sesuatu yang selama ini terlewatkan oleh kecanggihan medis. Mungkin, ketulusan tangan Rian memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Sementara itu di taman, Rian tetap bekerja menyapu daun gugur seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Wajahnya datar, meski hatinya cemas menunggu keputusan pemecatan. Ia tidak tahu bahwa perubahan kecil di kamar atas telah membuka pintu harapan baru yang lebar. Larangan memang telah diberikan, namun harapan sudah terlanjur tumbuh subur. Sejak pagi itu, pikiran Ibu Mei Lian tidak tenang di kantornya. Ia tidak bisa fokus pada laporan keuangan. Bayangan jari kaki putrinya yang bergerak tipis terus terulang di kepalanya seperti film. Kini hanya dalam 2 malam pijatan sederhana dari seorang pemuda desa, ada reaksi. Apakah itu kebetulan? Ataukah memang teknik tradisional itu menyentuh titik yang tepat? Sore harinya sang ibu pulang lebih awal. Ia berdiri di balik jendela ruang kerja lantai 2, memperhatikan taman belakang. Di sana, Rian sedang memangkas semak mawar dengan rapi. Wajah pemuda itu tenang, tidak menunjukkan gelagat ingin mencari perhatian atau menuntut pengakuan. Ia tulus bekerja. Anak itu, gumam sang ibu pelan. Malam itu, keputusan besar diambil. Ketika Rian hendak kembali ke kamarnya setelah menyelesaikan tugas membuang sampah, seorang asisten rumah tangga menghampirinya. Rian, Nyonya Besar memanggil Anda ke ruang santai belakang. Sekarang. Jantung Rian berdegup kencang. Ia mengira ini saatnya ia menerima pesangon dan diusir. Ia merapikan bajunya, menarik napas panjang, dan berjalan dengan langkah tegap namun pasrah. Di ruang santai itu, Mei Lian sudah duduk di kursi rodanya. Wajahnya terlihat berseri-seri, penuh harap. Di sampingnya berdiri sang ibu, kali ini dengan ekspresi yang sulit ditebak, namun tidak lagi terlihat marah. "Rian," ucap sang ibu, suaranya berwibawa. Mei Lian mengatakan ada sedikit pergerakan pagi tadi di jari kakinya. Rian menunduk hormat, menyembunyikan keterkejutannya. "Alhamdulillah, tapi saya tidak berani memastikan itu karena saya, Nyonya. Mungkin hanya reaksi saraf biasa atau efek obat dokter." "Aku ingin kau melanjutkan pijatan itu," lanjut sang ibu, memotong kerendahan hati Rian. "Tapi kali ini, di bawah pengawasanku langsung. Dan ada dokter keluarga yang akan memantau dari sudut ruangan. Aku tidak mau ambil resiko, tapi aku juga tidak mau mematikan harapan putriku." Rian terdiam sesaat, menatap wajah Mei Lian yang memohon, lalu mengangguk mantap. "Baik, Nyonya. Saya akan lakukan dengan hati-hati dan sepenuh hati." Malam ketiga pun dimulai dengan suasana yang jauh berbeda. Tidak lagi sembunyi-sembunyi dalam gelap. Lampu ruangan dinyalakan terang benderang. Dokter keluarga duduk tenang di sofa, sambil membaca catatan medis, siap bertindak jika ada kesalahan. Sang ibu duduk di kursi dekat Mei Lian. Matanya tak lepas menatap tangan Rian. Rian berlutut. Beban di pundaknya kini terasa ribuan kali lebih berat. Ini bukan lagi sekedar membantu. Ini pembuktian. "Saya mulai dari pergelangan kaki dulu, Nona," ucapnya pelan. Tangannya bergerak perlahan, memberi tekanan lembut, lalu sedikit lebih dalam. Ia memijat dengan ritme teratur, memecah kekakuan otot. Dari telapak kaki naik ke betis, mencari simpul-simpul saraf yang tertidur. Mei Lian menggenggam pegangan kursi rodanya erat-erat, menahan sensasi yang terasa campur aduk, antara nyeri, geli, dan hangat yang menjalar hebat. "Ibu, rasanya lebih kuat dari sebelumnya," bisik Mei Lian. Aliran darahnya terasa deras. Sang ibu berdiri, mendekat. "Teruskan," perintahnya pada Rian.
Rian kemudian berpindah ke bagian paha bawah, memijat otot quadriceps yang sudah lama mengecil. Ia tidak terburu-buru. Setiap tekanan diberikan dengan penuh perasaan dan doa. Coba gerakan jari kaki Anda sekarang, Nona. Fokuskan pikiran Nona ke sana, ucap Rian perlahan. Keringat bercucuran di wajahnya. Mei Lian memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh energi kehidupannya. Perlahan, sangat Perlahan, jari kakinya bergerak. Kali ini bukan sekedar kedutan. Jari-jari itu menekuk. "Ibu!" seru Mei Lian histeris. Sang ibu terperanjat. Tangannya gemetar menutup mulut. Dokter yang tadinya santai langsung berdiri dan mendekat. Ia memeriksa refleks kaki itu. "Ini luar biasa," gumam sang dokter. "Ada respons motorik." "Gerakan lagi," tinta sang ibu dengan air mata bercucuran. Mei Lian mencoba lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam 1 tahun, telapak kakinya terangkat sedikit dari sandaran kaki kursi roda. Gerakan dorsiflexion yang nyata. Tangis pecah di ruangan itu. Sang ibu memeluk putrinya dengan erat. Pertahanan dirinya sebagai wanita besi runtuh seketika. Terima kasih," ucapnya berulang kali di sela isak tangisnya. Kali ini ucapan itu ditujukan kepada Rian. Rian sendiri terdiam, mundur sedikit memberi ruang. Ia menyeka sudut matanya yang basah. Ia tidak merasa melakukan keajaiban. Ia hanya perantara Tuhan. Malam itu menjadi titik balik yang monumental. Sejak saat itu, pijatan dilakukan secara rutin setiap malam, dengan dukungan penuh. Rian bahkan diberi akses untuk berkonsultasi dengan fisioterapis tentang titik-titik anatomi yang aman. Rumah besar yang dulu terasa dingin seperti kuburan, kini mulai dipenuhi suasana hangat kehidupan. Tawa kecil mulai terdengar kembali. Dan tanpa disadari, bukan hanya kaki Mei Lian yang semakin kuat. Hubungan antara 3 orang di ruangan itu telah berubah selamanya. harapan yang sempat mati, kini berkobar seperti api unggun di tengah musim dingin. Hari-hari setelah malam ketiga itu terasa seperti lembaran hidup yang baru. Proses pemulihan Mei Lian berjalan perlahan namun pasti, seperti tunas yang menembus tanah keras. Dengan kombinasi pijatan rutin dari Rian yang penuh kasih dan terapi medis modern, kekuatan di kaki Mei Lian semakin terlihat signifikan. Awalnya hanya berdiri beberapa detik dengan gemetar hebat, lalu beberapa menit dengan bantuan pegangan bar. Hingga akhirnya, dengan tongkat penyangga di kedua tangan, ia mampu melangkah perlahan menyusuri taman belakang tempat semua harapan itu bermula. Suatu sore yang cerah, di bawah naungan pohon mapel yang daunnya mulai berubah warna, Mei Lian berjalan perlahan mendekati Rian yang sedang memberi makan ikan koi. Langkahnya masih tertatih, tapi penuh tekad. Rian terkejut melihatnya berjalan sendiri tanpa didampingi perawat. Ia meletakkan pakan ikan dan bergegas mendekat, tangannya siap menangkap jika Mei Lian jatuh. "Nona, Anda tidak memanggil saya atau perawat, bahaya jalan sendiri." Mei Lian tersenyum lembut, peluh membasahi dahinya. "Aku ingin berjalan sendiri ke arahmu, Rian. Aku ingin membuktikan aku bisa." Jantung Rian berdegup tak menentu. Ada sesuatu dalam cara Mei Lian menatapnya yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi tatapan majikan kepada bawahan, melainkan tatapan wanita kepada pria. "Terima kasih, Rian," ucap Mei Lian pelan saat jarak mereka tinggal semeter. "Bukan hanya karena kakiku yang mulai sembuh, tapi karena kau membuatku percaya lagi bahwa hidup ini layak diperjuangkan. Kau menyelamatkan jiwaku." Rian menunduk, wajahnya memerah. Ia tetap menjaga sopan santun. "Saya hanya membantu sebisanya, Nona. Kesembuhan Anda karena tekad baja Nona sendiri. Saya hanya tukang sapu yang kebetulan bisa memijat." Mei Lian menggeleng pelan, lalu menyentuh lengan Rian. "Kau selalu merendah. Itu yang membuatmu istimewa." Hari demi hari, kebersamaan mereka semakin intens. Mereka berbincang tentang banyak hal. Rian bercerita tentang masa kecilnya yang mandi di sungai, tentang kerbau ayahnya, tentang mimpi sederhananya membahagiakan orang tua. Mei Lian bercerita tentang tekanan dunia bisnis,
tentang kepalsuan teman-teman sosialitanya yang meninggalkannya saat ia lumpuh. Percakapan mereka menyatukan dua dunia yang sangat berbeda. Tanpa disadari, benih cinta tumbuh subur di hati keduanya. Namun, Rian tahu diri. Ia sadar tembok raksasa yang memisahkan mereka. Ia hanya pekerja migran dengan gaji pas-pasan, sementara Meilian adalah putri konglomerat. Setiap kali perasaan ingin memiliki itu muncul, ia membunuhnya. Ia tidak ingin dianggap memanfaatkan keadaan atau dituduh sebagai pemburu harta. Suatu malam ketika mereka duduk berdua di bangku taman menatap bulan purnama, Meilian berkata pelan, "Kalau suatu hari aku benar-benar sembuh total, aku ingin kau tetap di sisiku, Rian. Bukan sebagai perawat, bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai pendampingku." Rian terdiam lama. Angin malam berhembus memainkan rambutnya. Tenggorokannya terasa kering. "Nona Meilian, dunia kita berbeda, bagaikan langit dan bumi." Ucapnya hati-hati, suaranya parau. "Orang-orang akan bicara buruk. Saya tidak pantas. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain tenaga saya." Meilian menatapnya serius, memegang tangan Lian yang kasar itu dengan tangan halusnya. "Kau pikir aku peduli dengan apa kata orang? Kau punya hati yang lebih kaya daripada semua pria berjas mahal yang pernah ku kenal. Apakah kau tidak punya perasaan yang sama padaku?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Belum sempat dijawab karena Rian terlalu takut untuk jujur. Sementara itu, Ibu Meilian memperhatikan semuanya dalam diam dari balkon kamarnya. Ia melihat putrinya tertawa lepas bersama Rian. Ia melihat bagaimana Rian selalu menjaga jarak fisik yang sopan, meski tatapannya penuh cinta. Ia melihat ketulusan yang langka. Sang ibu menyadari bahwa uang dan status tidak bisa membeli kebahagiaan putrinya, tapi pemuda sederhana ini bisa memberikannya. Suatu malam, saat makan malam keluarga yang biasanya hening, sang ibu memanggil Rian untuk bergabung di meja makan. Sesuatu yang tak lazim. Rian duduk dengan canggung, takut salah tingkah. "Rian," panggil sang ibu tenang, sambil memotong steak di piringnya. "Iya, Nyonya. Kau tahu perusahaan keluarga kami memiliki cabang besar di Korea Selatan? Saya pernah mendengar sekilas, Nyonya." Perusahaan itu dibangun oleh almarhum suami saya dengan darah dan air mata. Dan kau, Rian, kau telah mengembalikan sesuatu yang lebih berharga dari seluruh aset perusahaan itu. Kau mengembalikan kehidupan putriku. Kau memberinya kaki untuk berdiri dan hati untuk berharap kembali. Rian menunduk, merasa tidak pantas menerima pujian setinggi langit itu. Sebagai bentuk terima kasih dan kepercayaan kami, dan sebagai modal untuk masa depanmu, saya memutuskan memberikanmu 30% saham kepemilikan di perusahaan elektronik cabang Korea kami. Nilainya setara dengan jutaan dolar, dan aku ingin kau yang memimpin operasional di sana setelah kau belajar manajemen. Ruangan itu hening seketika. Sendok di tangan Rian terjatuh, berdenting keras memecah kesunyian. Matanya terbelalak. "Nyonya, ini bercanda. Saya tidak bisa menerimanya," tolak Rian cepat. Wajahnya pucat. "Saya membantu dengan tulus, demi Allah, bukan untuk imbalan uang, apalagi saham sebanyak itu. Saya tidak punya kemampuan bisnis." Sang ibu tersenyum hangat, senyum yang jarang terlihat. "Justru karena ketulusanmu itulah kau layak menerimanya. Kalau kau tamak, aku sudah mengusirmu dari dulu. Ini bukan sekedar hadiah, Rian. Ini amanah. Aku butuh orang jujur sepertimu untuk menjaga warisan keluarga ini. Dan aku butuh pria yang tulus untuk menjaga putriku." Meilian menatap Rian dengan mata berkaca-kaca, memegang tangannya di atas meja. "Terima saja, Rian. Ibu merestui kita." Beberapa bulan kemudian, ketika Meilian sudah bisa berjalan lancar tanpa tongkat, bahkan sudah bisa berlari kecil, sebuah acara syukuran digelar di taman belakang rumah itu. Di hadapan keluarga besar dan kerabat dekat, sang ibu mengumumkan pertunangan putrinya dengan Rian. Rian, pemuda desa yang dulu datang hanya dengan membawa koper lusuh dan mimpi sederhana, kini berdiri gagah dengan jas rapi, bersanding dengan wanita yang dicintainya. Di bawah langit malam Cina yang cerah, dua insan dari dunia berbeda akhirnya dipersatukan oleh ketulusan,
perjuangan tanpa pamrih, dan takdir Tuhan yang indah. Kisah Ryan dan Mei-Lian menjadi bukti nyata bahwa keajaiban bukan selalu tentang sihir atau kekuatan supranatural. Keajaiban adalah ketika hati manusia tergerak untuk berbuat baik tanpa alasan, dan ketika cinta tumpul melampaui logika status sosial. Sahabat malam, dari kisah tadi kita belajar satu hal penting yang sangat mendalam. Bahwa keajaiban itu bukan selalu datang dari orang besar, bukan selalu dari gelar profesor, dan bukan selalu dari kekayaan yang melimpah. Kadang, keajaiban datang dari ketulusan hati yang paling dalam, dari niat baik yang dilakukan tanpa pamrih sedikit pun, dan dari tangan-tangan sederhana yang bekerja dengan iringan doa. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaan atau status sosialnya. Tukang sapu bisa jadi memiliki hati yang lebih mulia daripada direktur. Dan jangan pernah menyerah pada keadaan. Seburuk apapun situasinya, segelap apapun malam yang kau lalui. Karena saat harapan hampir padam, seringkali Tuhan mengirim pertolongan dari arah yang tak pernah kita duga, lewat cara yang tak masuk akal. Kuncinya adalah sabar, ikhtiar, dan tulus. Oh iya sahabat, kalian menonton video ini dari kata mana nih? Atau ada yang lagi jadi pejuang devisa di negeri orang seperti Ryan? Tulis di kolom komentar ya, biar kita tahu keluarga Ruang Rantau tersebar sampai mana saja. Kita saling sapa dan saling mendoakan di kolom komentar. Sedikit penjelasan medis pentung tentang pijatan untuk tulang atau cedera syaraf agar tidak salah paham ya. Perlu dipahami ya sahabat, cerita ini memiliki unsur keajaiban dan kecocokan terapi. Namun dalam dunia medis modern, tulang yang patah atau cedera syaraf tulang belakang, spinal cord injury, adalah kondisi serius yang wajib ditangani dokter spesialis. Pijatan tidak bisa menyambung tulang yang patah. Untuk kasus kelumpuhan, pijatan, fisioterapi manual, fungsinya adalah menjaga massa otot agar tidak mengecil, atrofi, dan melancarkan peredaran darah, serta merangsang syaraf tepi. Kesembuhan total biasanya memerlukan kombinasi operasi, obat-obatan, dan terapi jangka panjang. Jadi, jika ada keluarga yang sakit, tetap utamakan medis ya. Jangan asal pijat di area cedera fatal, karena bisa memperparah kondisi. Keselamatan tetap nomor 1. Fakta unik tentang negara Cina, tempat latar cerita kita tadi. Tahukah kalian? Cina adalah salah satu peradaban tertua di dunia, dengan sejarah tertulis lebih dari 4.000 tahun. Tembok besar Cina adalah satu-satunya bangunan buatan manusia yang konon bisa dilihat dari orbit rendah bumi, menjadi simbol kekuatan dan ketekunan bangsa mereka. Cina juga dikenal sebagai negara dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dari kereta cepat yang melaju 350 km per jam, pembayaran digital di pasar tradisional, hingga kota-kota modern yang luar biasa megah. Namun hebatnya, di balik kemajuan itu, budaya tradisional seperti pengobatan herbal, TCM, traditional Chinese medicine, akupunktur dan teknik pijat Tuina, tetap dilestarikan dan diakui di rumah sakit modern di sana. Perpaduan masa lalu dan masa depan yang harmonis. Sahabat malam, kalau kalian suka cerita seperti ini, yang penuh makna, emosional dan menghangatkan hati, jangan lupa dukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti buat aku untuk terus berkarya. Silahkan tekan tombol subscribe yang warna merah itu sekarang juga. Gratis kok. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya hanya di channel Ruang Rantau. Like video ini jika kalian tersentuh dan bagikan ke teman atau keluarga kalian agar mereka juga bisa mengambil hikmahnya. Karena di sini kita bukan cuma mendengar cerita, kita belajar memaknai kehidupan. Untuk kalian semua yang sedang berjuang dalam hidup, entah itu berjuang melawan penyakit, berjuang mencari nafkah, atau berjuang mencari jodoh, aku doakan dari lubuk hati terdalam. Semoga kalian selalu diberi kesehatan yang prima, rezeki yang lancar dan berkah, hati yang kuat sekeras baja, dan keluarga yang selalu harmonis dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang sedang kesulitan ekonomi segera dimudahkan jalannya dan dibukakan pintu rezeki dari segala arah.
Dan yang sedang patah semangat atau patah hati, semoga dikuatkan kembali jiwanya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan terakhir, perlu kami sampaikan sebuah disclaimer hukum, bahwa cerita dalam video ini hanyalah karya fiktif semata, atau dramatisasi dari kisah inspiratif untuk tujuan hiburan dan pembelajaran moral. Tidak ada maksud menyinggung pihak manapun, profesi apapun, atau institusi manapun. Apabila ada kesamaan nama tokoh, nama tempat, atau detail kejadian dengan kejadian nyata, itu murni kebetulan yang tidak disengaja. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau kekeliruan dalam penyampaian narasi ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih sudah menemani malam ini, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang tak kalah seru. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap hangat bersama Ruang Rantau. Dah.